A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zikri Udal Nopayau dengan NIM 202553058. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk sepengetahuan teman-teman, sistem reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan demi kelangsungan spesies. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, yang mana kedua itu saling bekerja sama untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Berikutnya ada organ reproduksi pada pria. Itu yang pertama ada testis, terus ada epidermis, kelenjar aksesoris, kemudian ada vas deferens, uretra, penis, skrotum, dan kandung kemih. Yang pertama untuk testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron, sementara epidermis tempat menyimpan sperma untuk sementara. Kemudian ada kelenjar aksesoris itu terdiri atas 3. Yang pertama ada kelenjar prostat, kemudian fascikular seminalis, kemudian kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Kemudian ada vas deferens, adalah saluran yang membawa sperma dari epidermis ke uretra. Kemudian uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kemudian ada penis. Penis adalah organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma dan ke dalam sel telur. Terus ada skrotum. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhunya agar optimal untuk memproduksi sperma. Kemudian untuk organ reproduksi pada wanita terdiri atas ovarium, tuba fallope, uterus, vagina, vulva. Yang pertama untuk ovarium itu menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi untuk saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilasi. Kemudian uterus adalah organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Kemudian ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari organ reproduksi pada wanita. Kemudian ada proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Kemudian kita berbicara tentang sistem reproduksi, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pubertas, teman-teman. Jadi pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon, teman-teman, hormon seks, teman-teman. Kemudian ada beberapa ciri-ciri untuk pubertas, terutama pada laki-laki. Yang pertama adalah tumbuh jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, kemudian ada suaranya membesar, mengalami mimpi basah. Kemudian untuk perempuan ada payudaranya membesar, kemudian menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, terus pinggungnya melebar, teman-teman. Terus teman-teman, apakah kita perlu menjaga kesehatan reproduksi? Tentu saja perlu, teman-teman, untuk mencegah berbagai penyakit, teman-teman. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi, saya memiliki saran, yaitu yang pertama dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi, kemudian memilih pasangan hidup yang sehat, kemudian menunda pernikahan atau kehamilan di usia yang belum tepat, teman-teman. Kemudian melakukan pemeliharaan kesehatan secara teratur, terus mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS, teman-teman. Kemudian ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang
5 saja teman-teman. Yang pertama ada infertilasi. Infertilasi itu seperti ketidakmampuan untuk memiliki anak begitu teman-teman. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bilang tuh, kita sebutkan itu mandul teman-teman. Kemudian ada kanker testis. Kanker testis ini kanker yang terjadi pada testis teman-teman. Kemudian ada kista ovarium atau kista berisi cairan pada ovarium. Itu terutama pada perempuan teman-teman. Kemudian ada kanker serviks ini juga pada perempuan, yaitu kanker pada leher rahim. Kemudian ada mioma, itu juga kanker pada perempuan juga teman-teman. Tumor atau tumor jinak pada uterus teman-teman. Sekian dari hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danke. Saatnya sudah